warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Baik, Ibu presentasi terlebih dahulu. Sania, Ibu. Yuni, Adel, Fitri, Egis, Mei, Melinda, Amel, Ayin, Emma. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu melanjutkan dari minggu lalu ya, tentang bumi dan tata surya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang subbab 2, yaitu tentang bumi dan satelitnya. Pada materi kali ini membahas tentang pergerakan bumi dalam sistem tata surya. Ada yang tahu apa saja pergerakan bumi dalam sistem tata surya? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Sebelum masuk materi, ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas, yaitu tentang rotasi dan revolusi. Jadi, pergerakan bumi di dalam tata surya ada dua. Yang pertama yaitu apa? Rotasi. Yang kedua, revolusi. Ada yang tahu apa itu rotasi? Putaran. Apa? Ada yang tahu apa itu rotasi? Berputar. Gantian. Perputaran apa, Mbak? Melalui poros. Ya, boleh. Yang lain? Gerakan. Sedangkan revolusi ada yang tahu apa itu revolusi? Bumi mengitari matahari. Ya, benar Mbak Adel. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu tentang berapa lama waktu untuk menyelesaikan revolusi dan rotasi. Rotasi perputarannya berapa lama? 24 jam. Ya, 24 jam atau 1 hari. Sedangkan revolusi 1 tahun atau 365 hari. Yang ketiga itu hubungan antara jarak planet terhadap matahari itu mempengaruhi waktu atau lamanya revolusi. Ada yang tahu? Nah, ini tentang rotasi dan revolusi. Rotasi tadi yaitu peredaran bumi mengelilingi sumbu atau porosnya. Jadi ini sumbu bumi. Nah, ketika bumi berotasi maka bumi akan mengelilingi sumbu atau porosnya. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjutkan, yaitu kedua revolusi. Nah, ini bumi, ini perputarannya. Ini apa? Matahari. Revolusi yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya yaitu waktu rotasi dan revolusi. Waktu yang digunakan planet untuk berputar pada sesungguhnya disebut periode hari. Berapa lama periode hari? 24 jam. Sedangkan waktu yang digunakan untuk planet mengitari matahari disebut periode tahun. Berapa lama? 1 tahun atau 365 hari. Yang ketiga yaitu hubungan antara jarak planet dengan matahari. Jadi jarak planet dengan matahari itu menyebabkan panjang 1 tahun tiap planet itu berbeda. Jadi kalau di bumi itu kan 1 tahun itu selama 365 hari. Nah, di planet lain itu bisa lebih panjang atau bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Apa saja pengaruh rotasi dan revolusi bumi? Ada yang
tahu? Jarak. Apa Kak? Jarak. Jarak. Yang lainnya ada yang tahu? Apa? Apa? Musim? Kurang tahu. Iya, kita tes ya. Pengaruh rotasi dan pengaruh rotasi bumi. Yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Ketika rotasi dalam satu hari kita mengalami siang dan malam. Yang pasti berapa lama waktu siang? Kira-kira 12 dengan malam 12. Nah, dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Ketika bumi berputar, itu ada bagian yang menghadap matahari dan membelakangi matahari. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan sebaliknya yang membelakangi matahari akan menghadapi malam. Yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Ada yang tahu apa itu gerak semu harian? Gerak semu harian itu seolah-olah matahari bergerak, sedangkan pada kenyataannya yang bergerak itu apa? Bumi. Nah, gerak semu harian matahari ini bisa seperti ketika matahari terbit di bagian timur dan tenggelam di barat. Seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat. Itu disebut gerak semu harian matahari. Yang kedua yaitu membentuk zona waktu yang berbeda. Dengan adanya rotasi bumi, maka akan ada zona yang berbeda. Seperti halnya Indonesia mempunyai 3 zona waktu. Apa saja di Indonesia? WIB, Ayo kita urutkan dari timur terlebih dahulu. WIT, apa WIT? Waktu Indonesia Timur, kemudian waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Tengah, dan terakhir Barat. WIB, waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yaitu membelokkan arah angin dan arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut pada belahan bumi selatan. Arah arus laut berbelok searah putaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ada yang tanyakan? Dari pengaruh rotasi bumi keempat ini? Jadi arus laut itu terjadi karena adanya angin. Arus laut terjadi karena adanya angin. Ya. Kita lanjutkan ya. Yang terakhir yaitu bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Jadi bentuk bumi apa? masih jadi kontroversi. Nah, ini pengaruh dari rotasi. Ojong. Bukan. Bentuk trompet. Bukan. Jadi ketika bumi berotasi maka akan ada berbagai macam gaya yang muncul. Kalian tahu bumi itu kan bulat. Nah, ketika berotasi itu ada sebagian bumi yang cekung. Ada cekung tau? Ketika misalnya ini ada bulan nanti kita apa? Gepeng. Iya, tekan dari atas. Tahu bagian yang bawahnya ini kan Gepeng. gepeng. Nah, itu. Seperti itu. Kemudian bagian yang sampingnya akan Gepeng. apa namanya? Bukan. Kan ketika ini bola, kemudian kita tekan seperti ini, yang bagian atas sama bawah kan Gepeng. gepeng. Kemudian yang sebelahnya kan akan Bandung. iya, Bandung gitu. Seperti itu. Jadi itu berapa tadi dari pengaruh rotasi bumi? Ada yang tanyakan? Udah. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu pengaruh revolusi bumi. Yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam. Lamanya waktu siang dan malam di setiap daerah di bumi disebabkan karena terjadinya proses revolusi bumi. Perbedaan waktu ini terbagi menjadi 3 periode. Perbedaan waktu lama dan siang ini misalnya begini anak-anak. Ketika di Indonesia itu
siang berapa lama? 12 jam. 12 jam. Nah, di negara lain itu bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Misalnya ada yang siangnya 6 jam, malamnya berarti 18. Kita kan seimbang ya, siang 12, malam 12, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adanya perubahan musim. Perubahan musim ini tidak bisa dilepaskan dari peran matahari. Matahari yang bergerak akan menentukan musim yang akan terjadi. Musim kita mengalami berapa musim? Dua. Apa saja? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, di belahan bumi lainnya juga terdapat beberapa musim yang berbeda, seperti musim salju, hujan, gugur, musim dingin. Kemudian yang ketiga itu gerhana tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan disebut gerak sinkron matahari. Kalian pernah mengamati ketika pagi hari matahari itu terbit di bagian utara atau selatan? Pernah mengamati atau tidak? Iya, selatan. Iya. Nah, ketika matahari terbit di daerah selatan, maka kutub utara atau bagian bumi belahan utara itu mengalami musim dingin. Ketika matahari terbit di selatan, maka di bagian bumi selatan mengalami musim panas, dan begitu pun sebaliknya. Nah, kalau kita perhatikan seolah-olah itu kan matahari bergerak ya dari selatan ke utara, iya kan? Padahal yang bergerak itu bumi. Pada kenyataannya bumi lah yang bergerak. Nah, itu disebut dengan gerak semu tahunan. Dan yang keempat yaitu aturan pembuatan kalender Masehi. Lamanya revolusi bumi yaitu 365 seperempat hari dijadikan sebagai acuan untuk membuat kalender Masehi. Pada kenyataannya waktu 1 tahun atau 1 revolusi bumi itu 365 seperempat hari. Nah, karena ada seperempat itu pada 4 tahun sekali dibulatkan menjadi 1 hari. Jadi total hari dalam 1 tahun itu berapa? 365. Selama 4 tahun sekali dibulatkan menjadi 1 hari. 366. Disebut tahun apa anak? Tak bisa pada bulan apa? Februari. Dari 28 hari menjadi 29 hari. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang satelit bumi. Ada yang tahu apa satelit bumi? Bulan. Perisai 1. Baik, sebelum melanjutkan Ibu bagikan dulu NKPD-nya ya. 1 kelompok 2 anak. Akan Ibu putarkan video, nanti bisa sambil dikerjakan ya. Baik, Bu. Kali ini kita akan membahas tentang Atlas Studi Kurikulum Merdeka bulan kepada Nusantara itu. Bulan adalah benang yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. Karakteristik bulan merupakan karakteristik bulan. Manusia sudah berkali-kali menjejakkan kakinya di bumi. Banyak hal yang kita ketahui dari pendidikan para astronom
Gimana Mbak ya? Berikut merupakan fase bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan bumi, sehingga membuatnya lengang matahari secara utuh maupun sebagian. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Ada 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan. Anak-anak ibu ada apa? Media. Kita ibaratkan ini apa ini? Matahari. Ya, center ini sebagai matahari, yang biru ini sebagai bumi, dan yang kecil ini sebagai bulan. Nah, gerhana bulan itu ada 3. Gerhana bulan apa saja? Gerhana bulan total, sebagian, dan penumbra. Ya. Nah, gerhana bulan total terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus seperti ini misalnya. Kelihatan nggak? Bayangannya kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Ya. Nah ini. Ketika matahari, bumi, bulan berada dalam satu garis lurus dan bulan berada di umbra bumi. Bayangannya nggak kelihatan toh bayangan matahari? Ini disebut gerhana matahari total. Kalau seperti ini, seperti ini, atau seperti ini, ya gerhana matahari sebagian. Mbak Sania kelihatan. Kemudian gerhana matahari penumbra itu bagaimana? Nah, ibaratkan ini sebagai matahari. Kemudian ini bumi. Ketika gerhana bulan sebagian, bulan itu ini benar-benar ini umbra, kemudian ini penumbra bumi, ini juga penumbra bumi. Nah, ketika gerhana bulan sebagian, bulan itu berada di antara umbra dan penumbra bumi. Jadi matahari, bumi, dan bulan-bulannya itu berada di antara penumbra dan umbra. Ini gerhana bumi sebagian. Sedangkan gerhana bulan penumbra itu ketika matahari, bumi, dan bulan-bulan itu berada di bagian penumbra bumi. Nah, sekarang apa itu umbra dan penumbra? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Umbra yaitu bayangan inti ketika terjadi gerhana matahari. Ketika tidak terjadi gerhana matahari berarti tidak. Kenapa toh? Karena ketika gerhana itu bayangan matahari ini tidak sampai ke bulan. Kenapa? Karena terhalang oleh bumi. Nah, penumbra ini bayangan yang ada di sekitar apa? Umbra. Sampai sini bisa dipahami tentang gerhana bulan? Kita lanjutkan ya. Bisa sambil dibacakan. Menjadi pengalaman yang banyak mempunyai peran kehidupan manusia, terutama di sisi religius dan budaya. Selain itu, aktivitas gerak bulan juga digunakan dalam pelayaran dan melalui bagi para pelayan. Dan Ramadan, umat Islam menggunakan kalender hijriah yang perhitungannya menggunakan hasil pengamatan kadar fase bulan.
gerak bulan dalam kehidupan matahari. Ini bukan pengaruh gerhana bulan ya, tapi pengaruh gerak bulan. Jadi bulan kan, kalian pernah mengamati atau tidak gerak bulan? Bulan itu tepatnya di mana? Tetap di timur, di barat, atau bergerak? Bergerak dari timur ke barat. Nah, itu pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari apa? Yang pertama yaitu bulan Ramadan. Kenapa? Karena bagi umat Islam itu bulan Ramadan bulan itu dijadikan patokan kapan masuk bulan Ramadan dan Idul Fitri. Paham? Ya. Kita lanjutkan ya. Pergantian hari mulai saat matahari tenggelam dan bulan itu akan disebut waktu maghrib. Ibadah puasa pada bulan Ramadan dilakukan dari fajar atau subuh hingga maghrib. Saat ini perhitungan kalender Indonesia sudah dilakukan dengan menggunakan perhitungan tertentu. Meski demikian, umat Islam tetap diperintahkan untuk memuaskan hasil perhitungan tersebut dengan Ramadan langsung pada perhitungan. Biasanya merayakan Paskah sekitar Maret sampai Mei. Nah, selain gerak bulan dimanfaatkan oleh umat Islam, juga dimanfaatkan bagi umat Kristiani, yaitu untuk penentuan hari Paskah. Ada yang tahu hari Paskah? Pakai hari raya. Digunakan untuk menentukan kapan tepatnya hari Paskah itu jatuh. Sebelum hari raya Paskah ini diperingati pada hari Minggu pertama setelah menentukan nama Paskah yang jatuh pada tanggal 21 Maret atau sesudah. Untuk tahun 2009, umat Hindu melakukan ritual ibadah setiap malam bulan Maret. Nah, selain umat Islam, umat Kristiani, apalagi yang memanfaatkan pergerakan bulan? Umat Hindu. Hindu. Hari suci pada malam purnama disebut sebagai purnama, sedangkan malam bulan baru disebut bulan. Pada kedua waktu tersebut umat Hindu memohon berkah dan karunia sampai cinta. Industri garam dan perikanan. Selain kegiatan-kegiatan keagamaan, gerak bulan juga sangat bermanfaat bagi para pelaku industri yang berhubungan dengan sumber daya laut, contohnya industri garam dan ikan. Tambang-tambang garam belum memberatkan bekas di pesisir pantai. Ada labu pasang, tambang-tambang itu terisi air. Tersebut merupakan garam bulan misalkan garam laut yang terjebak dalam tangan tersebut. Nah, selain pergerakan bulan bermanfaat bagi kehidupan beragama, juga kehidupan manusia. Ya, manusia terutama pada kegiatan perekonomian dalam industri. Industri apa? Garam dan perikanan. Pemerintah pasang dari keterangan diberitakan karena biasanya mereka akan bermain di permukaan yang menjadi salah satu sebab mengapa nelayan pergi melaut pada malam hari saat air pasang. Selain bulan, video sebelumnya sudah pernah dijelaskannya tentang Nah, selanjutnya yaitu tentang satelit. Ada yang tahu anak-anak satelit itu apa? Satelit bumi kan bulan. Nah, satelit itu sendiri apa? Benda yang mengikuti planet. Ya, benda langit yang mengiringi planet. Umumnya benda yang mengiringi itu berukuran lebih kecil. Nah, satelit itu ada dua, satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam itu apa? Bulan. Ada yang lain? Ya, kalau Sudah. bumi. Kalau satelit bumi ya itu bulan. Yang dimaksud satelit alam itu sendiri apa? Satelit yang berasal dari alam. Ya, sedangkan satelit buatan? Ya, satelit yang dibuat oleh manusia. Karena memiliki tujuan tertentu.
dalam yang bernama satelit. Nah, satelit adalah setiap benda langit yang berputar memenuhi benda langit yang benar-benar besar. Dan Titan atau Io adalah satelit-satelit alam yang berputar di langit. Dan satelit alam harusnya ada di dalam satelit buatan seperti namanya. Tentu saja Buatan itu tindakan terbentuk di luar angkasa. Nah, satelit alami tadi tahu ya anak-anak, yaitu apa? Satelit alami bumi, bulan. Nah, sekarang yaitu satelit buatan. Satelit buatan yang pertama yaitu apa? Satelit cuaca. Digunakan untuk apa? Memperkirakan cuaca. Selain satelit cuaca, apa lagi? Yang kedua yaitu satelit pengamat. Digunakan untuk apa? Iya, mengamati keadaan bumi, yaitu seperti bukan hutan. Kemudian laut atau air, kemudian yang lain seperti danau dan sebagainya. Terakhir apa anak? Satelit telekomunikasi untuk apa? Komunikasi. Komunikasi. Penentuan sinyal ya ini. Seperti kalau nggak ada ini kita juga akan kesulitan. Kenapa? Karena sinyalnya nggak ada. Sinyal ada kan karena ada apa ini? Satelit ya. Kalau Google Map itu gimana? Kenapa? Itu juga kayak satelit apa kan? Google Map. Yang di daerah sini atau di mana? Kalau di pakai satelit kalau ini kan pengamat tadi penentuan bagian kepulauan. Ya kan nanti secara lebih luasnya. Kalau di kita kan pakai mobil itu yang sering kita temui di jalan. Nah, kalau di secara umum bagian bumi pakai satelit tadi, satelit pengamat. Nah, mungkin itu saja. Sudah selesai? Sudah selesai. Ya. Diselesaikan dulu ya. Sambil dikerjakan. Ini Mbak belum Mbak. Mbak Emma sudah. Mana yang belum paham? Ada yang belum dipahami? Jadi kita kilas balik terlebih dahulu. Satelit. Tadi satelit alami bumi apa? Bulan. Satelit buatan? Cuaca. Satelit cuaca. Yang ketiga? Telekomunikasi. Bagaimana terjadinya gerhana bulan total? Yang tahu? Ketika Ketika matahari berada di garis satu garis lurus sehingga cahaya matahari tidak bisa sampai ke kemana? Ke bumi apa ke bulan? Bulan. Ketika cahaya matahari tidak sampai ke bumi berarti gerhana apa? Gerhana matahari.
Kurnia, Kunti Rora, dan Kunti Eka. Terima kasih, Baik, mungkin cukup sekian anak-anak. Kita lanjutkan materi minggu depan.